Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita alhamdulillah dapat bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Ada apa nih Bang? Wah, kayaknya ada. Ya, suara apa tuh? Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pada pagi hari ini kita lanjutkan ke hadis 943. Nah, udah agak hilang nih Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhrika siyabahu hatta tufdiya ila jildi. Sungguh kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian itu duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya dan sampai mengenai kulitnya, kata Nabi, khairullah, itu lebih baik ayajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas sebuah kuburan. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi kata Nabi, jika seseorang itu duduk di atas kuburan, di atas makam, itu kata Nabi, itu lebih baik duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya, itu lebih baik daripada orang duduk di atas sebuah kuburan. Jadi orang yang duduk di atas bara api sampai pakaiannya dan itu kebakar, itu masih lebih baik daripada orang yang di atas makam, di atas kuburan, dia malah duduk-duduk. Ini hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggambarkan bahwa begitu pentingnya kita menghormati orang yang sudah wafat. Seorang muslim yang sudah meninggal itu sangat penting tetap kita hormati walaupun dia sudah meninggal. Bahkan digambarkan oleh Nabi, orang yang duduk di atas bara api, orang yang duduk di atas api yang lagi membara sampai pakaiannya kebakar, itu kata Nabi khairullah. Jadi orang yang duduk tadi itu masih lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Ini artinya bahwa ketika orang duduk-duduk di atas kuburan itu, Nabi tidak menganjurkan, artinya sama dengan orang tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Daud, ini penting untuk kita perhatikan. Kata Nabi, ya sahibas sittiyatain alki sittiyataik, wahai orang yang memakai dua sandal, kata Nabi, lepaskanlah kedua sandalmu. Ini ketika kita lagi ziarah di makam, kata Nabi, wahai orang yang menggunakan sandal, menggunakan alas kaki, kata Nabi memerintahkan, lepaskanlah kedua sandalmu. Inilah salah satu sunnah, Bapak dan Ibu hadirin, kalau kita hadir ziarah atau kita nganter saudara kita yang meninggal ke kuburan, itu disunnahkan membuka alas kaki.
Makanya kalau kita ada lihat, kok mau masuk kuburan kok sandalnya dibuka, itu memang sunahnya begitu. Ya, kalau kita lagi di kuburan, jangan menginjak-injak itu kuburan orang, diinjak-injak itu memang dianjurkan oleh Nabi, jangan injak-injak kuburan orang. Jangan duduk-duduk di atas kuburan. Tetapi jika misalkan kita masuk kuburan ternyata di makam itu sangat becek, banyak duri, ya banyak tumbuhan yang berduri, itu ada ilalang, ada apalagi pohon-pohon yang ada durinya, tidak apa-apa. Tapi paling tidak ketika dekat ke kuburan yang dituju, disunahkan kita membuka alas kaki kalau tidak ada halangan. Ya, tapi kalau ada halangan, begitu pintu masuk, oh ternyata masih jauh, makamnya di ujung, ya. Dan mungkin kalau saya buka dari awal mungkin banyak batu, banyak duri, banyak tumbuhan yang berduri. Paling tidak kita buka ketika di tempat ya kuburan yang kita tuju. Ini sunahnya begitu. Ya, makanya kalau kita lihat ada orang-orang yang masih muda ataupun udah sepuh, begitu masuk makam, oh, kok dibuka sandalnya? Emang sunahnya begitu. Ya, begitu di kuburan kok duduk, ya makanya paling tidak usahakan tidak menduduki kuburan seseorang, karena sama dengan kita tidak menghormati orang yang sudah meninggal. Tapi ya kalau masih dalam keadaan tertentu, wah kayaknya kok udah nggak kuat berdiri karena usianya sudah mungkin lanjut. Kalau yang masih muda-muda kayak Pak Soleh masih muda, kuat. Pak Doni masih muda, ya kuat ya. Kalau udah usia kita masih kuat, paling tidak menduduki. Kalaupun terpaksa duduk, jangan di atas makam seseorang. Kata Nabi, ya, orang yang duduk di atas bara api itu lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan. Ya, kata ulama, kalau dalam keadaan tidak memungkinkan, memang kondisi badan bisa jadi kurang sehat, bisa jadi sedang sakit, bisa jadi karena uzur karena usia, yaitu tidak mengapa. Tapi dalam kondisi masih kuat, masih mampu, usahakan tidak duduk di atas kuburan. Termasuk juga lewat, kalau tidak ada jalan lain, ini harus menginjak kuburan. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mensengaja ya menginjak-injak kuburan orang lain, ya menginjak-injak kuburan seorang muslim, ya itu tidak diperbolehkan kata Nabi. Bahkan ya kata Nabi, itu lebih baik orang yang duduk di atas bara api sampai pakaiannya terbakar, itu lebih baik daripada orang yang duduk di atas kuburan, ya. Hadirin rahmati Allah. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi ada ya saudara-saudara kita yang belum tahu adab ketika masuk makam. Bisa jadi kita ziarah ya ke kuburan saudara kita, ke teman kita, ke orang tua kita. Bisa jadi kita mengantar jenazah ya dari saudara-saudara kita. Ya, kita ngikut ya sampai ke penguburan, sampai ke makam. Ya, sebaiknya kita jaga adab ketika ya di dalam kuburan. Mulai dari mengucapkan salam, mulai dari membuka sandal, ya. Karena ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadirin dirahmati Allah, karena pentingnya bagaimana seseorang itu ya adab di atas ketika kita masuk di dalam kuburan. Dan hal yang paling penting adalah kadang-kadang ya masuk di dalam kuburan itu mestinya kata Nabi, ziarah itu hikmahnya adalah supaya kita ingat akan kematian. Ziarah itu, kita ke makam itu, hikmah utamanya adalah supaya kita ingat bahwa kita juga akan meninggal. Maka adabnya ketika masuk kuburan bukan malah ketawa-ketawa. Ya, mestinya ketika kita masuk makam, mestinya kita bisa meresapi bahwa suatu ketika kita akan sama seperti mereka yang sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Makanya adab masuk ya ke kuburan, adab masuk ke kuburan itu, ke makam, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah
ya, supaya kita mengingat akan sebuah kematian, karena kita tidak tahu ya, ada saudara kita terakhir ya kemarin misalkan masih muda ya, saudara kita yang satu gang dengan Pak Soleh ya, usianya belum genap 20 tahun, oleh Allah dipanggil lebih dulu padahal masih muda ya. Pak Syaiful juga jamaah kita yang rajin ke masjid ya, belum lama dipanggil oleh Allah, usianya masih muda, belum ada 60 tahun, baru 50 sekian tahun, mungkin 50 tahun baru ya, kurang lebih dipanggil oleh Allah. Hadirin dirahmati Allah, dan itulah kematian itu kata Nabi, kafa bil mauti wa'idun. Cukuplah kematian itu kata Nabi nasihat buat kita yang masih hidup. Jadi ketika kita masuk ke makam ya kafa bil mauti wa'idun. Cukup buat kita ketika kita masuk ke makam juga itu nasihat buat kita. Bahwa suatu ketika kita akan wafat, suatu ketika kita akan meninggal. Ya, jadi tidak lantas kita menganggap usia kita masih muda, usia kita pasti panjang, tidak. Ya, di komplek kita ada yang belum lama wafat, ya, belum genap 20 tahun, ya. Dan kalau tidak salah mengundang malam Ahad pekan depan, ya, mengundang untuk acara 40 hari kalau tidak salah ya. Jadi hadirin dirahmati Allah, tentu ya, salah satu hikmah ketika kita masuk ke makam adalah kafa bil mauti wa'idun. Jadi nasihat untuk kita yang masih hidup bahwa kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi hadis ini ada beberapa ya, kebetulan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada di kitab Mukhtarul Hadis. Jadi hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita implementasikan, untuk kita laksanakan ya, karena ini adalah sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian itu duduk di atas bara api, ya, hingga baju kita ini terbakar, kata Nabi, itu khairullah, itu lebih baik daripada, kata Nabi, min ayyajlisa ala qabrin, daripada seseorang itu duduk di atas kuburan. Artinya bahwa pentingnya kita menghormati orang yang telah meninggal. Kehormatan manusia tetap harus dijaga walaupun dia sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Sehingga pentingnya kita tetap menghormati orang yang sudah meninggal, maka tidak diperbolehkan kita duduk di atas kuburan oleh Nabi, kecuali dalam keadaan uzur, dalam keadaan terpaksa ya, karena usia, karena tidak ada jalan lain, atau karena kondisi kesehatan kita tidak mampu untuk duduk, sudah tidak kuat ya untuk berdiri atau mencari tempat yang bukan di atas kuburan ya, maka ini lebih baik kita hindari. Maksudnya duduk persis di atas makam ya, bukan di antara jedanya. Oleh karena itu kalaupun kita lewat diusahakan di antara aja, di antara satu makam dengan makam yang lain. Kalau kita terpaksa duduk di antara kedua makam ya, di samping makamnya. Dan kata Nabi, bahkan ya, kalau kita memungkinkan, kalau kita bisa amalkan satu amalan yang disunahkan oleh Nabi, ya, bukalah kedua alas kaki kita jika kita masuk makam. Jika ya tidak memungkinkan dari jauh dari pintu makam, ya paling tidak dibuka ketika kita sudah posisinya dekat dengan makam yang kita tuju. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis 943 ini dapat kita amalkan. Salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita tambah amalan-amalan sunnah. Salah satunya adalah kita mengamalkan salah satu sunnah Nabi ketika adab kita di makam. Bukan saja kita hanya mengucapkan salam, tapi kita juga menghindari untuk duduk di atas kuburan. Kalau memungkinkan kita buka sandal,
Bahkan salah satunya adalah kafa bil mauti wa'idun. Kita mengambil hikmah nasihat dari orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan demikian kita senantiasa kehidupan kita ya ketika kita ingat dengan nasihat kematian, mudah-mudahan amalan kita, kehidupan kita senantiasa semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.